Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menyimpan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, di samping saya sudah ada Rahma Azhari. Apa kabar, Rahma? Alhamdulillah baik, Bayu. Terima kasih malam hari ini sudah bersedia hadir di Menembus Mata Batin. Pleasure. Kamu sendiri sebenarnya percaya nggak dengan hal-hal yang berbau-bau gaib, mistis, seperti itu? Antara ya dan tidak sih ya, tapi kan Indonesia cenderung memang agak sedikit mystical gitu. Tapi ya balik lagi aku sih hanya melakukan semua sesuai dengan agama yang aku percaya gitu aja. Toh dengan segala sesuatu pasti ada Tuhan. Ada Tuhan. Iya. Ada Allah, ya. Memang ada, tapi ya cukup dipercaya dengan hal itu ya. Ya mungkin ada atau enggak, aku nggak tahu. Okay. Nah, pada malam hari ini kita akan menghadirkan seseorang yang mengaku dirinya melakukan santet pada mantan suaminya dan keluarganya karena alasan sakit hati. Nah, malam ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Yati. Silakan Mbak Yati, duduk di sebelah kanan saya. Ya, terima kasih sudah hadir. Silahkan. Mbak Yati, apa kabar? Baik. Informasi yang kami dapatkan, Mbak Yati melakukan santet kepada mantan suami dan keluarganya. Benar? Iya. Alasannya apa ya Mbak Yati? Alasannya karena saya sakit hati. Apa yang dilakukan mantan suami dan keluarganya? Saya berumah tangga selama 17 tahun, punya anak 5, laki-laki semua. Tanpa salah, saya tanpa dosa, saya ditinggal begitu aja, bahkan dia nikah lagi sama orang lain. Alasan ditinggalnya karena ada orang lain? Iya, ada orang ketiga. Bagaimana Mbak Yati melakukan santet kepada orang ini? Saya melakukan dengan perut saya sendiri, nggak ke dukun atau nggak ke orang pintar. Jadi Mbak Yati melakukan sendiri? Iya. Apa yang Mbak Yati lakukan? Hanya saya lembar foto. Foto, terus saya bikin buat nama dia, tanggal lahir dia. Itu ritualnya? Iya. Dan apa yang terjadi? Ya, setelah itu dia sakit, lumpuh, terus nggak bisa jalan. Bahkan dia lama ya meninggal. Sudah meninggal? Iya. Oke. Keluarganya bagaimana? Tahu kalau ini perbuatan Mbak Yati? Nggak ada yang tahu. Karena saya juga sakit hati sama keluarganya. Apa yang dilakukan keluarganya? Anak saya masih kecil-kecil, saya diusir dari rumahnya karena saya numpang di rumah mertua. Anak saya setiap tahun setahun satu. Terus saya diusir, bahkan ada sisa 2 gelas air minum, gelas besar itu 2 sama bantal 1, tikar 1 diambil sama mertua saya, bahkan kakak ipar saya. Jadi Mbak Yati disuruh pergi dari rumah keluarga? Iya. Tanpa bawa apa-apa? Hanya anak 5 yang saya bawa dan saya rawat. Saya besarkan sampai saya itu kerja untuk membesarkan anak dan menyekolahkan anak. Tapi dari keluarga itu nggak ada sama sekali untuk menjenguk atau menengok cucu-cucunya dan ponak-ponakannya itu. Disitulah saya sakit hati. Dan apa yang terjadi ke mantan suaminya Mbak Yati akan Mbak Yati lakukan juga ke keluarganya? Enggak. Nggak ada yang Mbak Yati santet juga keluarganya? Nggak ada. Cuman yang nggak saya santet untuk meninggal, tapi saya bikin warung dia tutup. Dia punya warung besar dan agen, bahkan saya sering datang untuk meminta
beras 1 liter pun dia nggak akan ngasih, bahkan saya diusir. Disitulah saya sakit hati dan saya ritual lagi dengan perut sendiri, saya bikin bangkrut warung itu. Situ sakit hati saya. Mbak Yati, Iya. kami ini saya sama Rahma mungkin juga bisa merasakan betapa sakit hatinya Mbak Yati dengan mantan suami yang sudah nggak ada dan juga keluarganya. Iya. Tujuan Mbak Yati datang ke sini apa sebenarnya? Saya ingin curhat dan saya ingin menyerahkan diri supaya saya tuh nggak mau berbuat yang udah saya pernah alami lagi. Menyesal. Iya, misal saya. Oke. Sebaiknya memang Mbak Yati bukan cerita ke saya dan Rahma, tapi cerita ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yati, perempuan yang lahir pada tanggal 25 Maret 1974. Saya melihat Yati sebagai seorang yang memiliki temperamen yang sangat tinggi sekali. Siapapun yang menyakiti hatinya harus mati. Saya melihat di sini ada ilmu hitam tingkat tinggi. Banyak makhluk halus yang dipiaranya. Halo. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk. Baik. Ibu Yati Iya. dengan tanggal lahir 25 bulan 3 1974. Iya. Saya melihat di Ibu Yati sampai sekarang, saya merasakan ada aura dendam yang masih menumpuk pada Ibu Yati. Iya. Apakah itu betul? Ibu Iya, Yati? betul. Betul, Kak Roy. Saya berharap apa yang saya katakan semua ini harus dijawab dengan sejujur-jujurnya. Iya. Saya tidak akan mengadili, saya tidak akan menjudge dan menyudutkan, tetapi saya hanya membuka dan membongkar fakta. Saya melihat sampai sekarang keluarga mantan suami yang pertama itu masih belum rela dan masih mengganggu-ganggu Ibu Yati ya. Iya, betul. Lalu Ibu Yati apa yang kamu lakukan? Saya melihat ada garam ya, ada garam dan ada sesuatu yang ditaburkan di situ, Ibu Yati. Iya. Garam. Iya. Garam itu untuk apa, Roy? Garam itu sebagai media, Hah? media. Kemudian dibaca-bacain dan lalu kemudian Ibu Yati taruh di situ. Saya entah kenapa ya, saya lihat Ibu Yati, saya juga melihat sosok kakek-kakek juga. Kakek-kakek. Iya. Siapa ini ya, Ibu Yati? Kakek-kakek. Ibu Yati ada sosok kakek-kakek yang selalu di sisi Ibu Yati atau Iya, ada. kakek-kakek? Iya. Kakeknya. Kakeknya Ibu Yati. Kakek saya sendiri. Yang dilakukan adalah menjaga, mengganggu, membisikkan sesuatu atau Dia hanya menjaga. pernah komunikasi? Pernah. Ngobrol dengan beliau? Iya. Biasanya apa yang diobrolin? Dia hanya menitipkan harus hati-hati dan waspada, jaga diri, jangan lupa sholat 5 waktu itu. Jadi ngasih pesan dan nasihat. Iya. Saya lihat kakek-kakek ini sudah tua sekali ya, sudah sepuh sekali ya. Tapi entah kenapa ya, kakek-kakek ini berbau magis sekali ya. Kamu pernah lihat penampakannya, Ibu Iya. Yati? Ibu Yati pernah lihat sendiri ya, Iya. bentuknya seperti apa. Saya lihat kakek-kakek ini akan jahat sama orang yang menghina Oh. Ibu Yati. Itu yang saya lihat. Saya lihat kakek-kakek ini akan jahat sama orang yang menghina Ibu Yati. Itu yang saya lihat.
Dan saya merasakan kakek-kakek ini hadir di sini juga, di lingkungan kita sekarang. Saya boleh tahu nama kakeknya siapa? Tawang. Siapa? Tawang. Talang. Tawang. Tawang. Iya. Tawang. Tawang. Eyang Tawang. Eyang. Eyang. Eyang Tawang. Dia hadir. Saya melihat hadir di sini. Bayu, di sebelah kiri kamu ada Roy. sosok Tawang muncul. Eyang Tawang. Eyang Tawang. Halo, assalamualaikum Eyang Tawang. Ini yang Baik. Katanya Eyang Tawang, dia tidak ada maksud jahat ke kita semua dan tidak ada maksud jahat untuk mengganggu. Betul, Bayu? Iya. Dia ada di sini, Bayu. Kamu rasain dia. Dia ada ya. Mbak Rama coba rasain di sini. Kamu deh. dia diam aja atau dia berdiri aja, dia ngeliat atau dia gimana? Dingin banget. Dia jagain Ibu Yati. Oke. Eyang. Eyang jangan ganggu Bayu ya. Baik. Ibu Yati, kamu yang bisa mengendalikan Eyang. Eyang Tawang. Coba kamu komunikasi dengan Eyang Tawang. Boleh dipanggil ya supaya Biarkan di situ dan kamu duduk. Atau kamu mau berdiri di sini. Di sini Eyang Tawang. Iya. Kakek, tolong kakek jangan ganggu Kak Bayu dengan Kak Roy, semuanya hanya untuk menjaga. Tolong jagalah cucunya sendiri kakek. Tolong kakek pulang, lihat dari jauh aja, bantu doanya biar cucunya sehat, selamat, walafiat. Oh, baik. Dia pergi loh. Wow. Eyang Tawang, saya sangat kaget dan takut waktu pertama kali lihat Eyang Tawang karena penampakannya sangat kurus ya. Iya. Kurus banget. Iya, Dan betul kurusnya kayak tulang-tulangnya itu kelihatan gitu kan, memang kurus. Dan saya merasakan di sini Eyang Tawang sudah pergi. Dan saya pesankan Ibu Yati, hilangkan semua dendam itu dan berhubungan dengan black magic, ilmu hitam, tingkat tinggi dan segala macam semua itu tolong dibuang. Insya Allah. Tapi ini Roy katanya yang dia sudah lakukan adalah dia justru mengirim santet ke mantan suaminya dan bahkan sampai meninggal. Iya, itu yang saya lihat juga. Dendam memang dendam, tapi mata Ibu Yati rasa ingin berhenti dari dendam. Itu yang saya rasakan. Insya Allah. Tapi jujur Ibu Yati, sampai sekarang kamu masih main ya? Main apa Roy? Apa sih Rama? Hah? Jambi-jambi. Jambi-jambi. Iya. Tolong hentikan, udah cukup Ibu Yati. Ya, saya sih ingin melepas, tapi dendam saya nggak bisa lepas. Kalau dendamnya masih ada, berarti bisa aja nanti Ibu Yati melakukan hal lain untuk melampiaskan dendamnya Ibu Yati dong. Karena saya sering disakitin orang, bahkan dihina orang, bahkan saya pernah dilecehkan orang, direndahkan. Suami saya pun pernah dihina gitu. Dilecehkan seperti apa Ya. Ibu Yati sehingga kamu dendam?
Boleh saya nggak cerita? saya dihina, yang istilah saya udah menolong dengan kebaikan. Sekalipun saya nggak makan, saya tetap nolong dia. Tapi kok dia harus menyakitin keluarga saya, bahkan suami saya pun sampai dihina sekian orang banyak gitu. Nggak ada belas kasihan, sampai suami saya itu kerja banting tulang hanya untuk mengambil tenaga, bahkan dia nggak pernah mau membayar dengan upahnya. Saat itu suami pertama. Iya. Suami kedua. Ini suami yang ketiga, yang suami kedua meninggal. Iya. Yang kedua Kamu meninggal. Iya. Kamu santet kedua. Iya, saya jujur kan Roy. Bahkan ini yang terakhir pun yang ketiga, waktu tahun yang lalu pernah saya jalanin juga karena dia berbuat, ya dia nggak mukul, nggak pernah, tapi cuman hanya perkataan dia yang menyakitkan saya. Saya hilap, saya melakukan lagi, tapi setelah saya lihat keadaan dia udah parah, saya tarik kembali, saya sadar. Saya nggak mungkin harus melakukan untuk yang ketiga kali suami saya. Mungkin suami saya yang ketiga ini, bagi saya mungkin ini imamku, sorgaku, suami saya yang terakhir. Disinilah saya nggak akan berbuat lagi untuk suami yang ketiga. Berarti Ibu Yati ini udah menjadikan santet sebagai habit, kebiasaan. Saat sakit hati, kecewa, melakukan Iya. santet gitu. Iya, Kalau orang yang suka melakukan santet ini ada dampaknya nggak sih, Roy? Pasti ada. Jadi satu persatu orang yang kamu santet meninggal, tetapi kehidupan kamu tidak bahagia dan akan terus menderita sampai sekarang. Saya ngelihat kamu tuh juga menderita loh. Tidak bahagia Ibu Yati. Ibu sendiri tidak bahagia. Saya ingin melepas semuanya sebenarnya. Jangan sampai ada lagi rasa dendam. Sebenarnya dendam itu sebenarnya manusia itu sendiri yang harus kontrol. Bukan seseorang yang lain ya, Mbak Rahma. insya Allah Kak. Saya juga mencium di sini dan melihat, mendeteksi dari mata batin saya. Kau membawa sesuatu ya hari ini yang bisa saya lihat. Hanya foto, Foto. Di Boleh foto, kamu lihat? foto cuma siapa? foto kamar saya khusus kalau saya untuk Boleh saya lihat kah? Oh, ini foto kamarnya. ya. Saya cuma satu kamar. Kamarnya buat praktik jampi-jampi. Ini buat praktek atau buat tidur atau? Buat tidur aja, Buat nggak tidur. buat apa-apa. Yang ini ada di dalam kamar situ, Roy. Iya, yang ini ada di dalam kamar ini dan saya ngerasain Yati, Ibu Yati, kamar ini angker ya. Ibu pernah melakukan ritual di sini ya, Ibu Yati? Saya bukan ritual, saya dalam sekarang ini karena saya jujur, saya sering menolong orang dan membantu orang, mengobatin orang. Mengobati dari apa maksudnya? Ya, jujur aja saya tahun kemarin saya ngobatin orang gila di rumah. Diapain? Gimana caranya? Caranya hanya untuk saya kasih makan, lalu saya urut kakinya pakai minyak sama tisu, ya saya baca dengan ya alhamdulillah dia sembuh, sampai sekarang pun udah kerja. Saya menolong orang begitu, mungkin dulu saya jahat sama orang, saya sekarang harus menolong orang. Bagus. Itu adalah satu tekad yang kuat ya. Iya. Kamu bisa menolong orang pun dengan kekuatannya Ibu Yati sendiri. Dan terlepas dari Eyang Tawang atau tidak, itu saya sungguh bagus niatnya ya. Walaupun praktiknya seperti apa saya tidak tahu juga. Dan setuju juga, saya setuju dengan perbuatan baik, tapi bentuknya seperti apa itu terserah manusianya sendiri ya, Ibu Yati. Dan moga-moga Eyang Tawang tidak mengganggu orang ya. Pernah nggak? Nggak pernah dia. Nggak. Bahkan saya kalau ada masalah pengobatan orang, saya kan sekarang menjalani pengobatan semacamnya orang gila gitu, yang untuk dia minta untuk jualan biar agak lumayan dan Penglaris gitu Iya. maksudnya. Minta sama Eyang Tawang minta sama saya. dan Ibu kasih. Ya. Berhasil. Ya alhamdulillah udah banyak yang berhasil, bahkan sekarang pun anak-anak angkat saya lebih dari 50 orang yang mengaku saya sebagai orang tua. Ya disinilah dulu saya jahat, berbuat yang nggak benar, dan sekarang saya harus membalas dengan kebaikan orang. Saya mengobatin orang gila itu di rumah saya rawat 1 minggu tanpa ada bayaran dan tanpa ada mas kawin. Saya nggak mengeluh dan saya nggak sakit hati.
Saya ikhlas. Gimana Ibu Yati menghidupi mereka, orang-orang yang anak-anak Ibu Yati itu? Kasih makannya, ngobatinnya, itu kan Dia bawa biaya. sendiri. Jadi orang sakit gila itu diobatin sama saya, bahkan keluarganya itu bawalah untuk makan dia orang, hanya saya mengurus pengobatan. Mbak Yati minta biaya dari itu? Ya saya nggak pernah meminta, dia kasih pun saya terima, nggak dikasih saya ikhlas. Saya sungguh setuju sekali dengan perbuatan. Jadi niatnya baik ya? Dia Roy, niatnya baik. sebenarnya. Eyang Tawang nih sudah pergi ya, sudah pergi jauh. Tadi sempat dia hadir. Iya. Namun terlepas dia Eyang Tawang sudah pergi, saya ingin sekali berjanji. Kamu berjanji pada diri kamu sendiri di atas lilin ini. Bayi bisa tolong saya kak? Tetesin lilin di tangan saya deh. Tapi kamu berjanji, Iya, bukan pada saya, tapi pada diri kamu sendiri. iya Roy. Di My hands. Kamu doa dalam hati ya, Iya. Ibu Yati. Iya, Dengan ini, kamu tidak akan melakukan ilmu hitam lagi. Dengan ini kamu tidak akan melakukan ilmu hitam lagi ya. iya. Lagi. Semua dosa-dosa kamu harus tebus dengan perbuatan baik ya. Lagi. Terima kasih ya Ibu Yati. Iya. Saya suka dengan orang baik. We'll just put in here. Ibu Yati apa rasanya sekarang? Nyaman, adem, pikiran saya lega. Terus melakukan praktik yang kau anggap baik dan jangan melakukan praktik black magic. Iya. Iya. Sampai sekarang pun saya masih kan. Saya melihat sebenarnya kalau di dalam Ibu Yati itu masih banyak yang tertanam di tubuhnya dia. Dia udah terlalu sering melakukan ritual atau Iya. gitu? Banyak sekali yang ada di dalam di badannya dia sehingga Tapi itu semua baik, Roy. semuanya berhubungan dengan makhluk halus seperti kuntilanak juga saya lihat di sini sebenarnya mau masuk lagi tapi tadi sudah pergi. Ada lagi yang lain, muncul lagi yang lain, muncul lagi yang lain. Banyak banget sebenarnya yang saya lihat. Perempuan juga ada ya. Iya. Anak kecil pun ada. Anak kecil juga ada. Itu Iya. semua piaraan Ibu Yati ya. Punya saya. Anak kecil umur 10 tahun. Biasanya Ibu Yati komunikasinya soal apa ke anak ini? Minta apa atau nyuruh apa gitu? Ya, dia selayaknya seperti manusia. Mau jajan, bahkan seperti manusia lah. Jadi gunanya atau kehadirannya itu untuk apa Bu Yati? Dia untuk menolong orang. Bahkan Yang datang ke Ibu Yati dibantu dengan adanya makhluk-makhluk itu gitu? iya. Jadi bukan makhluk, anak kecil. Kamu ada sisir warna hijau ya? Ada. Itu buat sisirnya si perempuan itu. Dia kayak gini dan dia lakukan sisirnya seperti itu. Kalau dia tugasnya apa Bu kalau boleh tahu? Ya. Kalau dia tugasnya apa kalau boleh tahu? Dia hanya mendampingi dan di saat saya pengobatan dia selalu hadir. Jadi sempat komunikasi sama saya, bahkan suka nggak tanpa saya sadari dia tuh suka masuk ke tubuh saya. Masuk ke tubuh kamu. Iya. Saya pengen undang teman perempuan itu. Saya masih penasaran kenapa dia masih ada di rumah. Roy, Bisakah saya undang teman perempuan kamu? Namanya siapa? tunggu sebelum diundang bukannya kita harus tahu dulu ya ini orang baik atau enggak gitu. Makhluk ini kalau misalnya dia ngamuk tiba-tiba di sini ke dalam Iya. tubuh Ibu Yati. Takut. Harus dikeluarkan sekalian karena disinilah tempat terakhir Ibu Yati untuk melakukan black magic dan teman-teman kamu harus pergi. Dan saya harus benar-benar jelas membersihkan, jelas benar-benar harus clear semuanya teman-temannya siapa-siapa aja. Ibu Yatinya mau nggak makhluk-makhluk ini teman-temannya Ibu Yati ini pergi dari hidup Ibu Yati? Ibu Ya, Yati. kalau dia mau,
nggak apa-apa. Saya udah sering kali datang ke katakan guru paling besar untuk mengusir yang ada di tubuh saya. Bisa? Bahkan dia yang pingsan, Namanya siapa perempuan itu? Dewi Handayani. Siapa Roy? Dewi. Kuntilanak. Ini sejenis kuntilanak ya? Bukan. Dia dari Ratu Pantai Selatan. Dia dari Ratu Pantai Selatan. Ya, Bisakah kamu panggil sekarang Dewi Handayani? Saya ingin bicara dengan Dewi Handayani sekarang. Bisa di... tapi yang sering datang itu adalah anaknya. Kalau ibunya agak susah. Siapa nama anaknya? Panggilan sehari-hari dia Neng. Neng? Ya, bahkan nama asli dia Serintil. Serintil. Ya. Serintil. Neng Serintil. Ya, Serintil. Serintil. Perempuan. iya, 10 tahun. 10 tahun. Saya pengen coba panggil Serintil datang. Neng, saya Roy Kiyoshi. Neng Serintil, Ibu Yati tolong panggil. Ya, saya cukup panggil dalam batin. Tapi dia kalau masuk hanya di badan saya. Kau butuh seseorang untuk masuk di sini. Untuk dimasukin. Neng Serintil, bisa nggak Neng Serintil, Dewi Handayani semua pergi dari kamu, Bu Yati? Ya, kalau Kak Roy bisa ya tolong untuk menjauhkan dia dari saya. Karena udah beberapa orang dan beberapa ustadz, bahkan kiai pun nggak ada yang mampu gitu, Kak Roy. Roy, kamu yakin mau manggil? Ini udah banyak orang yang akhirnya nggak mampu Ya untuk insya manggil. Allah mungkin sama Kak Roy bisa. Mungkin sama Kak Roy bisa. Perlu beberapa nyawa kah? Saya lihat Neng Serintil pengen nyawa ya. Saya tidak mau. Saya tidak akan mengabulkan. Nyawa binatang. Binatang, hewan. Buat apa ya? Bu Yati. Roy nanya. Bu Yati, kalau saya boleh diizinkan Neng Serintil masuk ke dalam Ibu Yati, apakah bisa? Kamu tangannya seperti ini, Bu Yati. Duduk lagi, Bu Yati. Ini kenapa Roy? Mau di... Biar... Coba lagi, Bu Yati, panggil Neng Serintil datang. Neng Serintil? Iya. Neng Serintil minta maaf. Emang ini siapa? Saya Roy Kiyoshi. Neng Serintil. Neng Neng mau apa, Neng? Kamu mau apa dari Bu Yati? Neng mau jajan. Jajan apa? Jajan apa tuh? Neng Serintil suka gangguin orang nggak? Enggak. Neng nolong Neng. Bayu ada yang ingin tanyakan? Neng Serintil udah berapa lama ikut Ibu Yati, Neng Serintil? Ini nih. 10 tahun. Hmm. Neng Serintil jangan ganggu orang ya. Ya. Neng Serintil cerita suka makan apa Neng Serintil? Neng Neng makannya apa aja? Jarang. Kengkeng, jeluk. Itu. Buah-buahan gitu. Emang masih bebek dah. suka makan hewan ya? Enggak, Nggak suka? enggak boleh.
Lo ibunya Neng di mana? Bener-bener jauh. Di Lantu Pantai Selatan. Ibu Bunda Handayani. Bapak Neng Antasari. Neng, Ya. Kak Roy pengen Neng ikut Kak Roy. Enggak? Mau nggak lepasin Ibu Yati, Neng? Mau. Ntar juga Neng waktunya pulang diri. Neng pulangnya sama Kak Roy. Enggak? Kenapa Neng nggak mau? Mau. Ntar malahin sama ayah, sama bapak, sama ibu. Neng mau pulang sendiri. Iya. Ikut Kak Roy aja, Neng. Enggak? Kenapa? Neng banyak temen di rumah Kak Roy. Mau. Kenapa, Neng? Enggak? Ada permen nggak di sini? Permen. Permen. Dia suka Ada makanan apa nggak? suka makan. Neng mau makan apa? Makan Mau makan, ini makannya buah. buah. Iya, buah kengkeng. Cuman buah, nggak banyak nih, nggak boleh banyak-banyak buah. Oke. Kita Saya nggak punya coba. kelengkeng Saya sih kayaknya. punya permen. Buah apa yang bisa dikasih permen ada? Arama ada yang bertanya nggak? Serintil, Neng Serintil. Neng. Nah, Ini buah-buahan. Cobain dulu. Permen Neng. rasa stroberi. Ini permennya rasa buah. enggak? Rasa buah strawberry. Mau. Cobain, deh, Punya enak deh. Enggak. Oh, ini kelengkeng, Bu. Aduh. Nih, nah. Enak, Neng. Om. Om itu om. Om, Om Neng. di mana? Om, Ini omnya. yang mana? Enggak. Oh no. Omnya. Iya. Om Neng. Om Neng. Om Neng. Omnya. Tuh. Omnya. Banyak omnya. Ada banyak, satu omnya. Satu. Oh. Omnya satu. Oh, emang kamu omnya? Emang dari keluarga? Keluarganya Ibu Oh. Yati. Itu om ikut sini om. Oh. Jagain Nggak ibu. tahu. Oh, jagain ibu. Itu salah satu keluarganya Ibu Ibu Yati, Yati. tampaknya. Neng nggak tahu ada om. Oh. Neng, Ibu permennya dimakan, Neng. Cobain Emang apa satu. ini? Itu strawberry. Emang ini Kayak nggak- lengkeng. Emang ini ngapa ditutupin gini? nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba kamu yang kasih makan. Emang hidung Neng hilang ditutupin. Jangan dibuka, Neng ya. Ya, boleh. Jangan ya, jangan. Makannya di Jangan. sini aja. Nah, ngadep sini. Gitu. Iya, ngadep sini. Neng. Gitu. Dibuka dari atas di bawah. Nggak bisa. Neng suka nggak? Neng mau nggak? Nah, enak, Neng. Suka. Neng mau ngapain kesini? Ngapain ikut Ibu Yati terus? Hah? Neng? Neng, kamu nggak mau ikut Kak Roy? Enggak. Kenapa, Neng? Enggak. Yuk, ikut aku. Nanti daripada di sini, tempatnya kan kecil. Kak Roy kan punya Tapi rumahnya. kecil nyaman kak. Balai damai. Daripada yang rumahnya ramai tapi nggak suka nih. Neng, Ya. kok ngeliatin Bayu kayak gitu Iya, sih, Neng? Neng Kenapa jangan sih? nakal Nggak ya. boleh dong. Itu Kak Bayu baik loh orangnya. Beda. Hah? Mau salaman. Salaman dulu. Ya, Neng, makasih ya. Kak Rama belum. Udah tadi. Ya, Neng Neng, mau makasih pergi ya. ya. Jagain Ibu Yati ya. Jagain bantuin Ibu Yati ya. Iya. Dan nurut ya, Neng ya. Ya. Jagain ya. Ya. Neng keluar ya, Neng. Ya. Neng keluar sendiri. Oh, oke, baik. Awas. Ini ntar dulu. Am. Iya. Ini Bu Yati. Bu Yati. Bu Yati. Iya. Ibu Yati. Iya.
Udah kembali seperti semula ya, Bu Yati. Ya. Jadi itu tadi si Neng Serintil Neng itu. Serintil, wow, pengalaman yang luar biasa sekali ya. Saya pesankan pada Ibu Yati, saya memang tidak bisa merubah pattern seorang manusia. Manusia itu sendiri yang merubah patternnya. Iya. Ibu Yati, terlepas dari tadi ada yang masuk ya, namanya Neng Serintil, temannya Ibu Yati. Ternyata memang tidak mau keluar dari tubuh Ibu Yati. Jadi saya tidak bisa bantu banyak, tapi saya bisa bantu pesankan, jaga aja biar Neng Serintil semuanya Dewi Handayani, Ibu Ratu Dewi Handayani bisa berbuat baik. Ya, amin. Jangan ada dendam lagi ya Ibu Yati. Insya Allah. Saya senang juga dengan Neng Serintil tidak jahat kok. Enggak, dia Menurut enggak katanya. Saya nyaman kok dengan anak-anak juga. Tapi dia jahil ya. Iya. Ngeselin. Kenapa ngajak main dan ngeledekin gue gitu? Ada yang mau disampaikan sama Ibu Yati? Ibu Yati, Iya. terima kasih Iya. udah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Ibu Yati punya kelebihan, punya keistimewaan. Mudah-mudahan keistimewaan ini digunakan untuk kebaikan ya Ibu. Iya. Hal yang positif. Hal yang positif. Jangan sampai nanti dikendalikan oleh rasa sakitnya lagi, rasa Iya, sakit amin. hati, Iya. rasa kecewa. Insya Allah. Ya, ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur semuanya kok. Iya. Ya. Terima kasih Ibu Yati. Iya. Ibu Yati boleh meninggalkan Menembus Mata Batin. Terima kasih Ibu Yati. Iya. Ya, makasih Biar ya. takut. Iya. Makasih. Terima kasih. Masih banyak. Terima kasih ya. Iya. Iya. Rahma, Yes. ada komentar, ada tanggapan? Gimana ngelihat? Aku sih takut kalau ada orang kemasukan gitu ya. Amin. Nggak tahu, gue juga bingung gimana tuh Roy. Ini dong expertnya. Ya, Bu. Ya jadi kan memang seseorang bisa dimasukin dengan makhluk halus karena mereka ada ikatan yang susah dilepaskan. Entah itu memang ada perjanjian gaib atau memang mereka punya hubungan keluarga juga. Turunan gitu possible ya? Iya pasti akan memungkinkan sekali. Oke. Seperti itu. Menurut kamu sendiri pernah lihat langsung seperti itu lagi gak sebelumnya menurut Mbak Rama? Gimana ya, dulu tuh di sekolah pernah kayak ada yang kesurupan-kesurupan gitu, tapi aku nggak lihat langsung dan aku nggak tahu if it's real or not, juga nggak tahu juga. Tapi kalau ini sih ya di depan mata ya, I mean, for real. Aduh. Scary. Tapi itu nggak ganggu, Roy. Nggak apa-apa buat Ibu Gak Yati ganggu ya? buat Ibu Yati sih. Dan yang Serintil ternyata menyenangkan sebenarnya pribadinya. Kalau dia digertak, dia malah makin menyeramkan. Tapi kalau diajak ngobrol si Neng Serintil, justru malah bisa berkomunikasi dengan baik ya. Apakah dia juga proteksi ibu Iya, Yati itu betul. juga? Ternyata Keren. Neng Serintilnya malah protek Ibu Yatinya. Balas dendam bukanlah sebuah cara untuk mengakhiri masalah. Namun memulai masalah yang baru, lebih besar yang dapat membinasakan martabat kemanusiaan. Selanjutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menggunakan susuk untuk memeras harta para pria yang menjadi korbannya. Malam hari ini kita akan hadirkan dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mia. Halo, selamat malam Mia. Silahkan. Mia, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Mia saat ini bekerja? Kalau sekarang enggak. Enggak bekerja. Oke, sudah berkeluarga? Tadinya sudah, Sekarang sendiri? ya. Punya pasangan? Kalau sekarang dia punya, Punya ya? ya. Oke.
Katanya Mia ini menggunakan susuk untuk mengambil hati laki-laki gitu ya. Iya, Cuma hatinya aja yang diambil. duitnya. Oh, oke. Susuknya itu di mana ya? Maksudnya di bagian apa? Di wajah kah? Aku tuh pasang sebenarnya banyak ya, di wajah ada, di badan ada, Apa di mana? di badan ada. Badan juga. Dapat susuknya dari Dari orang pintar. minta datang. Iya, aku dikasih. Pertama aku nanya kok temen yang kira-kira lumayan gitu hidupnya gitu kan. Karena moto aku tuh hidup nggak mau susah. Karena awalnya aku nggak pernah hidup susah gitu kan. Oke. Aku lepas dari suami aku itu aku udah hilang arah. Karena orang di rumah juga nggak ini ya, cuek gitu kan. Nggak Jadi peduli gitu. bukan nggak peduli sih, cuek aja. Karena emang saya anak yang nggak mau diatur di rumah. Oh, oke. Jadi saya cari hidup sendiri aja di luar. Mhm. Dari tahun 2007 sampai sekarang. Waktu pasang susuk pertama kali tujuannya itu untuk apa, Mia? Aku tadinya iseng-iseng aja. Hah? Percaya nggak percaya gitu kan. Temen, iya coba temen pasang, kok bagus ya gitu. Punya uang banyak nggak kerja. Ya aku coba-coba aja. Tapi emang susuk tuh bisa dipasang tanpa, maksudnya kita nggak nyadar kalau itu dipasang gitu ya? Sadar. Sadar, tahu? Sadar tahu. Ditanya mau yang kayak gimana, mau yang ampuh, yang biasa atau yang apa gitu. Maksudnya macem-macem gitu jenisnya? Macem. Ada apa aja? Ada yang berlian, ada yang intan gitu kan. Dipasang Terus, di iya. badan? Ya ada. Tujuannya? Katanya buat narikin itu aja, buat pemanis, penarik gitu loh. Jadi kelihatan menarik. Berhasil nggak? Ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi sebagian itu berhasil sih. Yang berhasil tuh yang gimana? Dan apa yang kejadiannya seperti apa? Kalau yang berhasil awal-awal aku pakai biasa-biasa aja sih. Aha. Aku ngobrol gitu kan, kenal sama orang. Ya orang dengan sendirinya apa yang aku omong tanpa diminta mereka kasih. Oke. Ngasih uang? Ya apapun yang saya minta dikasih. Dipacarin? Awalnya enggak. Awalnya selo doang. Oke. Awalnya kita cuma komitmen aja. Hubungan tanpa status gitu. HTS-an, baik. Kamu Ya, punya uang, sih. ada aku gitu kan. Kamu nggak ada uang, ya nggak ada gua gitu. No money, no honey. Ngasih No money, no honey. no money, no honey. Nah itu kalau misalnya ngasih uang, ada yang Mia kasih ke dia? Enggak sih kalau awal. Nggak ada hubungan apapun? Tadinya hubungan... awalnya enggak. Tapi lama-lama iya Dipacarin. pacarin. Dan awalnya agak jorok ya, istilahnya awalnya agak sembarangan gitu. Sembarangan tuh maksudnya? Maksudnya ini lah apa? Kita nggak nikah gitu. Nggak bareng gitu. Oke, sekarang masih melakukan itu? Kalau sekarang yang itu enggak. Yang masih jadinya yang mana? Yang masih aku yang nikah siri. Nikah siri Iya, sekarang? kalau sekarang aku disuruhnya untuk nikah siri. Lu mau sama orang itu lu harus nikahin. Walaupun lu punya suami lu nikahin aja. Yang penting kan uangnya gitu. Aku malah justru nih sekarang aku jadi bingung gitu kan. Hidup aku kayak nggak ada arahnya gitu kan. Karena Dan- uang yang aku dapat juga kan walaupun banyak Cepet habis. nggak ada. Dapat dari laki-laki ini? Mm. Laki-laki ini diajak nikah siri sama Mbak Mia? Ya, Laki-laki ini punya keluarga sebelumnya? banyak kan udah punya keluarga. Punya keluarga? Iya. Oke. Ada efek buruknya nggak dari susuk yang dipasang? Kalau yang udah-udah sih nggak ada ya. Nggak ada kegelisahan apa Nggak yang ada. nggak Tapi nyaman kalau gitu? ini kayaknya ada kurang nyaman deh. Apa? Kurang tahu, aku kayak sering mimpi buruk gitu. Mimpinya apa? Masih ingat nggak? Kayak orang kecelakaan atau apa gitu. Kalau udah 4 bulan kesini ya. Yang kecelakaan siapa? Orang yang Mbak Mia Ya kenal? kadang enggak, kadang aku sendiri. Karena aku juga make juga kan banyak. Oke, tujuannya malam hari ini Mbak Mia datang ke Menembus Mata Batin itu apa sebenarnya? Aku sih pengen tahu nih apa yang ada di badan aku gitu, yang dipakein ke aku tuh apa gitu. Mbak Mia, sebaiknya memang Mbak Mia menceritakan semua hal ini kepada teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan
kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mia, lahir pada tanggal 9, bulan 1, tahun 1977. Tinggal di rumah bernomor 24. Saya melihat hawa nafsu yang besar dan keinginan untuk meraih kecantikan abadi. Saya melihat banyak makhluk halus yang terdapat pada barang-barang miliknya. Dan hawa negatif dan arwah gentayangan pada barang-barang yang dipunyainya. Malam, Roy. Malam, silakan duduk. Nama Mia. Ya. Tanggal lahir 9 bulan 1 1977 dan nomor rumah 24. Saya melihat dari nama dan tanggal lahir dan nomor rumah di sini, semua tanggalnya sangat angker sekali dan saya merasakan banyak jiwa-jiwa dan arwah-arwah yang tidak tenang. Saya ngerasa juga pada diri Mbak Mia itu banyak sekali Ya. dan saya merasakan ritual ini setiap malam malam Jumat dan malam-malam tertentu itu dilakukan seperti itu. Sebenarnya itu memanggil arwah-arwah yang sudah di kuburan itu datang lagi. Itu yang saya rasakan di Mbak Mia. Dan saya merasakan juga dalam penglihatan batin saya, kamu kok ada melakukan, iya, saya ngelihat ada hubungan intim dengan sang dukun. Hah? Ya. Maksudnya, Roy? Dia Begitu pasang susuk dia juga dengan sang Dukun cabul dong? Atau itu part of the prakteknya atau? dukun cabu. itu syaratnya atau memang mereka apa, Roy? Mereka sepertinya suka sama suka sehingga terjadilah hubungan itu. Betul, Bu. Ya. Itu memang suka karena suka atau niatnya untuk mendapat susuk itu, Bu? Awalnya sih aku nggak ngerti ya, karena dia bilang kalau lu mau hidup lu enak ya lu nikah sama gua, kasarnya gitu ya. Diajak nikah. Iya tapi siri. Nikah siri. Dilakukan. Iya. Saya 3 hari awal ketemu, besoknya dia ngomong langsung kita cari Pak Kiai gitu yang bisa nikahin siri, terus kita nikah siri. Tunggu sebentar. Kamu ketemu Mbak Mia, kemudian besoknya berhubung, malamnya besoknya rencana untuk merit, 3 hari berikutnya cari seseorang yang untuk nikahin, seperti itu ya, kalau saya bisa tangkap. Itu karena memang mau menikah, karena laki-laki ini tertarik, atau memang karena susuk yang ada di badan Mbak Mia? Aku kurang tahu ya. Kalau dari awalnya sebelum aku mau nikah sama yang ini kan aku udah beberapa kali masang susuk sebelumnya, sebelum sama yang ini ya. Oke. Nah, kalau Roy sendiri ngelihatnya karena apa, Roy? Dari sang dukunnya sendiri punya susuk karena bisa jampi-jampi seperti itu. Dan kedua, sang korbannya ya, antara lain Mbak Mia, itu antara satu dengan sang dukun tuh udah jadi satu. Jadi akhirnya seperti ini. Saya ngelihat ya, saya ngelihat di diri kamu di bagian ada satu susuk di sana ya. Ya. Iya dipasang juga. Itu sebelumnya. Itu sebelumnya ya. Sebelum sama yang ini. Cara pasangnya gimana? Kamu bisa Itu cuma ditempel di depannya aja. Itu kan lagu itu aku aku udah lupa ya daerahnya. Oke. Nah, itu ada 3 dia pasang ke aku. ditempel. Iya. Cara dia pakai tangan. Iya diginiin aja. Terus dia masuk. Cuma dipencet doang gitu masuk. Hah? Yang dipasang tuh apa? Berlian tadi, Aku kalau kai batu? yang itu aku lupa ya.
Dan waktu itu tujuannya adalah untuk supaya apa gitu, susuk itu? Di Kalau situ. itu saya cuma disaranin sama orang itu aja. Kamu pasang ini biar orang tambah lengket sama kamu. Cuma gitu doang. Biar orang pada lengket. Jadi kenal kamu tuh nggak lupa gitu. Berhasil nggak tapi? Ya, lumayan. Ada hasilnya. Dikawinin sama Dukunnya. Dan itu pasang sebelum ketemu sama dukun yang akhirnya Iya. dikasih, Ri? Ini apa ya, Roy? Saya melihat ada satu jin di tubuhnya dia. Bentuknya seperti ini, tapi berbadan ular setengahnya. Dan susuknya sangat banyak sekali loh, jujur. Saya ngelihat di sini, dan kamu harus berkata jujur apa adanya. Sebenarnya tidak cuma di saja, tapi di muka, dagu, dan segala macam Iya. semuanya ada. Ada. Saya lihat di sini juga ya, mohon maaf sekali. Satu, dua, di sini juga ada, di sini juga ada, bukan? Ya, Kemudian di sini, ya, di sini, ya. di suara, dan di seperti itu. Itu yang di tangan untuk apa, yang di kepala untuk apa, yang di leher untuk apa, Roy sebenarnya? Saya lihat di kepala untuk pengasihan agar orang nunduk sama Mbak Mia. Iya. Ya, Ya, betul ya. betul. Dan proses kerjanya itu begitu tempel langsung semua orang ya, Iya. ya, Iya. seperti itu. Ya. Ada yang goal semuanya. Semuanya rata-rata gol. Berhasil. Iya. Sosok yang Roy gambar ini, Bentuknya tuh kayak ular, tapi agak apa itu ya, kayak licin. like eel apa belum? Iya, kayak Eel? eel gitu, kayak licin, kayak Ini- bahkan bisa gede, bisa kecil gitu. Kayak semacam lintah, kayak semacam eel, kayak semacam ular. Ya seperti itulah yang gambaran seperti yang saya rasakan. Ya, saya merasakan ada hawa lengket-lengket seperti itu. Ada di sini sekarang, Roy? Iya. Saya mencium ada bau amis di sini. Baunya cukup menyengat sekali ya, bau amis. Apakah ada sesuatu yang kamu bawa di sini? Ada. Aku yang dikasih dari orang-orang itu aja. Pegangan gitu. Bayu bisa bantu bukain. Serahkan semua pada Bayu semua. Minyak. ini apa? Boleh dibuka nggak? Bayu bukain aja. Saya buka. Saya bantu. Itu apa? Kayak Paku. tombak Konde. ya. Konde, tusuk konde. Tusuk Nyai konde. apa. Kalau ini, Itu aja. Kayak selampe gitu. Di tasnya nggak ada lagi ya. Saya ada yang sesuatu yang disembunyikan lagi tampaknya. ada lagi. Ada sih, cuman ini biasa aja. Masih ada. Coba keluarin semua di. Saya nggak tahu itu Ini apa kamu nih? semua. Kalau ini temen nitip. Coba Bayu cekin semua di sana. Tasnya. Boleh saya lihat tasnya? Boleh sih, ini tuh. Maaf ya Mbak ya. Maaf ya. Mbak. Boleh, Saya biar minta izin. semuanya selesai. Ini juga. Iya, itu yang awal aku dapat. Ini yang pertama. Ini diapain Mbak? Dipakai gitu. Itu sih bilangnya dioles aja yang kemarin abis ditaruhin itunya. Bu, yakin di dompetnya nggak ada apa-apa? Kok kayaknya Biar Ibu- selesai, biar tuntas Ibu Mianya semuanya. kayak masih nutupin sesuatu ya, Mbak Mia. Ada sesuatu yang ganjil di sini. Apa itu Mbak Mia? Aku sih nggak nutupin apa-apa sih. Di dalam tasnya udah sepertinya bersih. Udah ini cuma minyak wangi biasa yang aku pakai. Coba dibuka semua, diginiin. Minyak wangi juga. Ini punya aku. Banyak sekali ya. Kasih ini KTP aja udah.
Apa? Ini Ibu, ini hidup nggak nih? Enggak sih, apa sih itu? Iya, aku nggak tahu. Oh, ada apa sih binatang? Jangan-jangan di dompetnya ada sesuatu. Nih. Oh, Ulat. Itu di dalam ya di luar? di luar. Di luar. Masih ada nggak? Coba Masih ada nggak? bukain. Coba keluarin semuanya. Kenapa? Lu bisa? tumpahin aja semuanya sini. Kok bisa jadi? Black magic ya? Ini apa, Roy? Itu sebenarnya efek dari black magic kamu loh. Ilmu hitam kamu udah merasuk ke dalam sampai hari ini kamu dibongkar, dibedah, dia menunjukkan eksistensinya. Jangan-jangan di tasnya ada lagi. Coba, saya nggak tahu isi apa. Perasaan saya Iya, aku nggak tahu. Ini Ibu tahu nggak ada? Nggak ada. Gini-ginian di tasnya. Tadi sih nggak ada. Ini bisa kayak gini kenapa, Roy? itu black magic loh. Kamu pakai susuknya sampai kayak gitu. Ini karena susuknya jadi ngundang kayak gitu-gitu. Ini belatung ya, Roy? Cacing. Ulat. Ulet. Iya, itu ulet. Ini semua adalah hasil dari yang kamu tanam sebenarnya. Dari tanaman perbuatan buruk kamu menghasilkan ini. Sehingga ketika kita bongkar pada hari ini, dia menunjukkan kekuatannya nih. Kamu kan bisa suruh dia pergi untuk tidak gangguin kamu. Kamu diikutin oleh para arwah-arwah loh. Tuh, gambarnya. Sampai bentuknya lingkaran kayak gitu tuh. Ini dari kumpulan-kumpulan itu jadi besar loh. Ih. Coba giniin lagi. Takut aku. Itu karena susuk yang dia pakai, jadi akhirnya malah ngundang makhluk-makhluk ini karena ada jin di badannya dia Iya. berbentuk ini. Jadi seolah-olah ini yang semua pasukannya ini datang ke sini untuk nunjukin dia keberadaan dia bahwa ini loh bener bahwa gue tuh pakai black magic. Gitu. Itu yang bahasa paling gampangnya ya Bu Mia ya. Jadi ini loh gue gitu. Apa jinnya tuh ini loh saya. Jangan ganggu Bu Mia. Itu seperti itu. Sebenarnya kamu sendiri udah mau buang ya. Iya. Tapi diikutin seperti itu sampai kamu diteror kayak gini. Itu kan rasanya nggak enak ya. Ibunya pakai gitu-gituan sih jadinya dihantui, diteror kemana aja loh. Aku malah nggak tahu kalau ada kayak gini. Apa udah manifest gitu di badannya? Oke, ini atau- berarti ibunya nggak tahu ada gini-ginian selama ini tuh dia nggak nyadar kalau susuknya ini justru bisa ngundang Bisa begini. mengundang dan mengubah manifestasi jadi bentuk-bentuk binatang, Ih. bentuk-bentuk jin dan seperti itu. Jadi ini sayang sekali. Jadinya kamu nih sebenarnya saya boleh bertanya ya Bu Mia. Ibu Mia masih dalam status hubungan perkawinan nikah sirih Iya. dengan sang dukun. Iya. Kamu sebaiknya coba untuk menetralisir semuanya deh. Sebaiknya untuk berpisah atau seperti apa dengan sang dukun, kemudian hidup normal, cari yang baik, kemudian tinggalin ini semua. Ini semua dibuang ke laut. Atau nggak dibakar. Kalau ini sih minta dikasih kembali. Dikembalikan ke Iya, orang. ini minta dikasih kembali. Aku udah mau ngasih sih, makanya aku kesini dulu. Aku udah bilang mau aku kasih. Kalau yang aku nikah siri itu semakin kesini aku jauhin, dia semakin ngejar aku. Mungkin karena susuknya itu kali, Roy. Iya, karena susuknya. Susuknya masih bisa dibuang, dilepas gitu. Apa ini Susuknya- barang-barang ini? Susuknya itu tuh bisa dilepas justru satu persatu, tapi bukan hal yang gampang ya untuk melepas susuk sebenarnya. Satu hari ini satu kelar langsung selesai semuanya. Melalui perbuatan-perbuatan baik biasanya susuk itu akan copot sendiri, dan melalui perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan terpuji dan segala macam itu akan menetralisir. Tiba-tiba susuknya keluar, tiba-tiba ini keluar kayak itu. Dan satu hal yang perlu pemirsa juga tahu bahwa
susuk itu juga bisa di ronsen loh. Ada ahli forensik, jadi bisa memang betul jika dipasangkan seperti itu Nggak ada kelihatan. banyak besi yang tertanam seperti itu. Ada besi-besi kecil. Kayak emas itu kan sebenarnya logam ya. Jadi bisa kalau kamu udah bersih banget, kamu coba cek untuk rongsen panoramik kayak gigi itu. Jadi kamu lihat apakah masih ada yang tersisa atau tidak panoramik. Oh, itu kelihatan Itu ya? akan kelihatan, pastinya itu akan kelihatan. Oke. Tidak akan pernah bisa, karena benda logam tidak akan pernah bersatu dengan kulit. Seperti itu. Yang dipasang itu kan kecil-kecil gitu kan, yang tipe zaman dulu kan, yang emas kecil. Saya minta satu air bidara di sini. Air bidara. Air bidara. Ya, air bidara. Air bidara itu apa ya? Air semacam daun kelor, tetapi temennya daun kelor, jadi bidara. Ini Untuk gunanya? menetralisir hawa-hawa negatif di rumah maupun orang lain. Tetapi saya menetralisir saja, tetapi tidak membuang susuknya. Susuk itu harus dibuang oleh sang dukun itu sendiri. Terima kasih. Tidak. Kamu cuci tangan di sini. Aku nggak bisa, Kak Rai. Kenapa? Aku nggak mau. Nggak Hah? mau. Iya. Ntar Nggak aku mau? pingsan nih. Kenapa nggak mau, Bu? Kenapa nggak mau? Iya nggak bisa aja. Nggak bisa? Maksudnya? Pantangan atau? Nggak tahu juga ya, kalau daun kelor aku paling hindarin itu. Ini kayak bidara bukan kelor, sama aja. Sama. Sama ya? Tapi Kenapa, Ibu? Jadi motivasi kamu datang ke sini bukannya untuk melepaskan Aku sih susuknya? mau dilepas gitu, cuman takutnya nanti efek yang lain. Enggak, sama sekali. Ini netralisir. Kalau nggak pengaruh di badan aku nggak apa-apa. Gitu. Cuman kan dulu aku pernah dibilang, Hah? Pernah apa? pernah dikasih tahu, lu jangan kena ini, jangan kena itu gitu. Kalau enggak akan muncul ular loh di sana. Sama dukun. I guess. Itu Jadi- kalau Iya. Apa sih namanya? Jadi nggak mau, Kak? Antinya. Pantangan. Pantangan. I see ya. Nggak apa-apa. kalau misalnya kena gimana? Nggak apa-apa sih. Apa yang akan terjadi? Ya kurang tahu ya, karena aku dulu dikasih Cobain. tahu gitu. Percaya sama saya. Itu supaya Segala apa? sesuatu yang bersih akan kembali bersih. Mencuci tangan adalah satu kebiasaan kita lah ya. Kalau misalnya bukan ritual, tetapi kita setiap kali ke kamar mandi juga cuci tangan, setelah makan juga cuci tangan, segala macam cuci tangan. Ibaratnya ini kamu sugesti dalam pikiran kamu cuci tangan adalah iya untuk membersihkan tangan. Seperti itu aja. Jangan dianggap terlalu kamu takut ini takut itu. Segala sesuatu ketakutan ada di sini, Iya. Ibu Mia. Dah, caranya bismillah. Bu baik-baik aja, Bu. Bismillah, Bu. Niatnya kan baik. Ya, Itu untuk membersihkan semua susuk yang ada di. Iya, betul sekali. Sebenarnya sih masih harus berulang-ulang mandi terus daun bidara, daun kelor, mandi terus berulang. Itu sih sebenarnya sehingga yang cacing atau ulet atau bahkan ular itu sehingga tidak muncul nih. Soalnya saya gambarnya bentuknya ular ya di sini. Dingin sekali loh udara di sini ya sekarang ya, tiba-tiba ya malamnya. Harus tekadnya harus kuat. Saya tuh belum dapet. Intinya saya ngeliat kamu belum mau untuk dilepasin semua lah. Ibunya kepengen nggak Kalau untuk bersih? susuk ya, aku mau lepas semua. Tapi kan itu katanya kalau yang masang harus dia yang Lepas. kayak gitu aja. Setahu aku gitu ya. Kemarin juga udah sempet ini mau dipulangin, tapi aku belum sempet kesananya. Ada yang aku udah lupa, ada yang masih aku ingat. Saya pengen semuanya dibalikin ya. Kayak gitu-gituan tuh udah nggak penting menurut saya. Iya sih. Dibalikin ke orangnya. Iya, Ibu yang tahu ngasih. tempatnya. Kalau yang ini aku tahu. Yang nggak tahu adalah
yang nggak tahu ini sama ini. Itu nggak tahu ibu di mana. Dia mungkin udah pindah soalnya. Kalau nggak tahu gitu gimana, Roy? Dibuang ke laut. Bisa jadi. Harus rela, soalnya nih ya, dalam penerawangan Roy ngerasa masih ada ganjelan-ganjelan di Ibu Mia gitu. Ibu Mia masih kayak, aduh sayang nih, aduh nggak mau nih. Jadi masih setengah hati Aduh, gitu, Roy. iya setengah hati. Lihat aja cacingnya tuh semua pada muncul kan gara-gara tekad kamu tuh masih setengah-setengah. Bahkan saya tadi mendengar, saya juga nggak tahu nih, itu hal yang kamu udah dikuasain oleh makhluk astral jin gitu loh sebenarnya. Bahkan tidak bisa ngontrol ada kayak gini-ginian muncul di dalam tubuh kamu. Bahkan kalau saya berani bisa jadi kamu, saya akan lepasin semuanya. Saya takut di dalam usus saya mungkin ada bentuk cacing yang banyak ketika saya di rongsen. Kalau udah manifestasinya seperti itu. Entah kamu punya masalah dengan perut atau tidak, saya tidak tahu. Semoga mudah-mudahan ini hewan-hewan ini nggak ada di dalam perut kamu ya. Roy, ini kan supaya maksudnya Ibu Mia ini masih setengah hati untuk mau melepas semuanya. Masih Supaya setengah lebih hati. meyakinkan lagi dan juga semuanya emang kita yakin kalau ini akan dilakukan sama Ibu Mia. Gimana kalau ini kita sita aja semua biar kita sendiri yang ngebuang ke laut. Jadi Betul Mia, sekali. Ibu Mianya ikhlas. Kalau ini benar-benar kita buang. Kalau ada yang diminta saya ambil. Karena dia bilang kalau udah nggak berguna di kamu kembaliin aja gitu. Ada yang harus dibalikin gitu. Iya. Yang mana kira-kira yang harus dibalikin? Itu sekonde. Iya, ini harus dibalikin. Ini sebenarnya harus dibalikin. Ini yang enggak. Ini yang enggak. Itu enggak. Ini sama ini harus dibalikin. Oke. Karena kan saya yang minta. Jadi saya yang harus kembaliin. Lebih baik dibalikin sama dirinya dia sendiri, lebih aman. Tidak mencelakai orang. Jadi kalau misalnya kita yang sita, takutnya beberapa kru dan teman-teman kita yang celaka juga. Karena ini aja baru dibongkar sedikit masalah kehidupan kamu, cacing udah keluar. Apalagi orang yang menyitanya ya. Bisa mati tewas tabrakan kena bus kali ya, digiles. Gimana ya? Aku mimpinya kayak gitu terus. Gimana mimpinya Bu? Boleh ceritain nggak, Roy? Ya, 3 bulan kesini ya. Lihat orang kayaknya kayak model entah sugis entah apa ya. Makanya saya selalu bilang, aduh jangan sampai. Tabrak bus Iya, kegiles apa? sampai Iya. Makanya itu udah bahaya kan. Aku Iya. juga agak takut. kamu naik motor kan tuh dan kegiles gitu kan sebenarnya. Iya, tapi makanya aku selalu hindari naik motor atau apa. Jadi kayak orang Takut dan parno sendiri. Iya. Bu, saya lihat itu sih. Ibu ini yakin mau dilepas semuanya. Karena yang ibu lakuin itu, ibu itu pakai susuk untuk mengambil hati laki-laki, bukan cuma ambil hatinya, menguras uangnya, bahkan bisa mencelakakan orang lain loh, Bu. Iya. Ini ibu beneran mau buang gak nih? Kalau yang diminta aku Balikin? kasih. Iya, balikin. Karena aku juga nggak mau beresiko di aku. Mau bener-bener bersih? Iya. Yakin? Karena Ini udah dalam mimpinya gitu, Roy. Dalam mimpinya dan akan terjadi kalau memang jinnya itu benar-benar pengen nyawa. Soalnya gini, setiap benda-benda magic, black magic itu pasti akan ada tumbalnya. Pasti tidak akan ada negosiasi. Dan terakhir saya lihat di Ibu Mia sangat kuat sekali. Oh my god, itu cacing yang masuk ke gambar saya. Dan sangat memungkinkan sekali nyawanya Ibu Mia yang tabrakan dan dilindes sampai keluar semuanya. Jadi tumbal sendiri. Jadi maksudnya? tumbal sendiri. Dia jadi apa yang dilakukan akhirnya kena sendiri berbalik. Ini aja udah kelihatan seperti ini, apalagi ntar ya.
secara logika ya saya. Sekarang saja sudah seperti ini, apalagi nanti 2 bulan kemudian. Segera ya, Ibu Mia. Aku ini udah 8 bulan kesini ya, aku udah mulai ngurangin sama masa bodoh lah. Yang ada pantangannya itu udah aku ajar-ajar. Kayak tadi Ibu sempat ragu tuh tentang cuci tangan. Iya, karena aku takutnya kena itu aku jatuh gitu kan. Kayak pingsan gitu nggak kuat. Takutnya. Tapi ini enggak kan? iya enggak. Ada sebagian makanan yang dipantang juga udah aku makan. Seperti? Kayak aku nggak ada kayak ketan, aku nggak boleh pisang, terong gitu. Itu udah aku makan. Sebagian ada yang mungkin udah lepas. Gimana kan. kalau saya tantang kamu dengan air ini untuk ke muka? Kalau ke muka sih nggak apa-apa. Gak ngerasa apa-apa kan? Iya sih, cuma dingin aja. Ya, bagus. Oh, Perai. Pusing. Kayak disiram air es. Kayak disiram air es. Ya. Dingin, Dingin. maksudnya. Ibu nggak apa-apa kan? Susuknya kan ada di muka ya. Kalau saya cuci muka, kalau kamu cuci muka itu dengan itu dan dilakukan terus-menerus, bukankah akan hilang ya? Iya, kalau yang di muka aku emang mau ilangin. Semua juga aku mau ilangin. Cuman aku kan Lakuin itu. takut efek sampingnya aja. Gak ada. Justru kalau pakai itu, efek sampingnya akan lebih dahsyat lagi dari ini. Bisa muncul hewan-hewan yang aneh banget. Bau amis. Pantesan dari tadi awal saya mencium bau amis ya. Bau amis banget. Ternyata dari binatang ini ya. Oke, terakhir Roy, ada yang mau disampaikan buat Ibu Mia? Semoga hari ini dengan kemunculan jin-jin dan para makhluk halus, arwah-arwah ini bisa buat kamu berpikir ulang ya. Kalau ini bahaya, black magicnya, ilmu hitamnya, ya. Saya kasih kamu kesempatan lah. Saya tidak akan menyita untuk hari ini karena saya lihat kamu nggak rela ke saya, gitu. Jadi saya bisa baca pikiran kamu. Dia tuh nggak mau saya ambil. Nggak mau sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak mau diambil di barang-barangnya. Bukannya nggak mau diambil, takut aku Takut, ada ya. resiko di aku. Karena awalnya kan aku udah ngerti. Oh. Ini loh ini yang harus dipulangin. Takut ada ya aku tulahnya pulangin. atau seperti itulah ya. Kamu ada yang mau disampaikan nggak buat Ibu Mia? Enggak sih, cukup jelas. Ibu cantik, ngapain pakai gituan, Bu? Pede aja. Bu Mia kan ya sekarang udah ngelepas semuanya. Mudah-mudahan benar-benar yakin untuk menjalankan ke depannya, nggak perlu pakai susuk-susuk lagi. Apalagi pasang susuk karena Iya. iri, karena Pengen kayak kecewa, temen-temen. karena pengen kayak teman-teman. Jadi akhirnya malah hal-hal buruk bisa terjadi sama hidup Ibu Mia sendiri. Dan gak gampang melepasnya, harus ada ini, ada itu, ritual, ya ada usaha lagi yang harus dilakuin kan Bu. Itu aneh banget, spidolnya ada rambutnya. Aduh. Ibu Mia, ini boleh dibawa semuanya, silakan. Dan Spidolnya Ibu, ada rambut itu. Ibu boleh ambil, Benang-benangnya rambut. Ibu boleh ambil semua. Dan jangan lupa ini seperti yang tadi udah dijanjiin ke Roy, ini harus dikembalikan. Dan yang nggak tahu harus kembalikan di mana, harus dibuang. Mudah-mudahan kedepannya hidup Ibu Mia akan lebih baik lagi tanpa harus menggunakan susuk-susuk. Dan jangan lupa dengan yang nikah siri itu ya Bu. Iya. Ya. Semoga bisa lepas ya. Tapi itu kayak kalau yang dikasih itu aku jadi bingung deh Koray. Kenapa? Karena semakin aku jauhin dia semakin posesif Semakin sama deket, aku. semakin ngejar. Iya, Iya. makanya itu kan karena sang dukun memang proses kerjanya seperti itu. Berarti mungkin kalau misalnya emang Ibu merasa bisa bahagia ya jangan cuma nikah siri gitu, karena kan Enggak lah, aku nggak bahagia karena dia juga istrinya udah. oh udah punya istri, udah punya keluarga. Udah mau 3. 3 istrinya. Istrinya tuh. Iya, 3 sama aku. Oh, kamu yang ketiga Bu Mia? Aku malah justru yang pertama. Oh, kamu yang pertama.
Oh jadi semua dinikahin? Iya, Dari pasiennya juga Itu atau? ketinggalan kain merah. kurang tahu juga deh. Nggak tahu itu pasien atau bukan? Yang Yang kedua pasien. Yang ketiga? Yang ketiga kayaknya anak dia sama dia. Mungkin juga Udahlah, berobat sudahi sama- aja lah. Kalau saya Ya, jadi udah. ibunya, udah nggak mau. Ya. Mungkin bisa diomongin baik-baik Ibu Mia, bicara, minta ketegasan, dan bisa mungkin keluarga pasti mendukung apa yang Ibu Mia putuskan ya kan, bagi untuk urusan pernikahan seperti ini, ya Bu ya. Jangan lupa Bu, susu. Hah? Apa sih? Apa? What? Ya udah Ibu Mia, terima kasih udah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa cerita lagi ke kita. Kita tunggu kabar terbarunya seperti apa, ya. Terima kasih Ibu Mia. Ibu boleh meninggalkan Menembus Mata Batin. Terima kasih. Iya. Iya. Maaf ya. Bu, Iya, ya. iya, sama-sama. Makasih ya Bu. Ada sebuah harga yang harus dibayar dalam setiap perbuatan. Jika kebaikan akan dibayar dengan kebaikan, maka keburukan tak luput dibayar dengan keburukan. Orang yang bercerita mengenai pengalamannya di Menembus Mata Batin kali ini. Ada yang memasang susuk, Iya. dan juga ada yang mengirimkan santet. Iya. Ya, gimana Roy? Saya benar-benar kehilangan kata-kata saya. Saya melihat banyak penampakan. Ini kan termasuk penampakan ya, dan saya lumayan luar biasa kaget dan terpukau dengan adanya kejadian ini. Bahkan kalau mereka tidak menghentikan ini, mungkin bisa bahayanya lebih besar gitu. Itu sih dari saya poin yang saya dapat hari ini. Barah, mungkin ada yang ingin tambahkan? Iya sih, takut ya. Pasti ada efek-efek yang seperti, apalagi kalau black magic atau ya yang seperti itulah. Baiknya dihindari. Baiknya dihindari tentunya. Dan saya juga lihat partisipan pertama dan partisipan kedua sama-sama punya cerita yang sama ya. Sedikit sama tentang ilmu hitam. Karena iri, karena dendam, akhirnya menggunakan ilmu hitam tadi, dan akhirnya justru malah dia mendapatkan akibatnya gitu. Iya. Dampaknya buat hidupnya dia malah merugikan ya. Malah merugikan, malah yang partisipan kedua kalau terus dilakukan terus, ini aja udah perwujudan ulat. Bahkan nanti bisa saya menuliskan Serem. Aduh, oke. Kalau gitu terima kasih Roy Kiyoshi. Iya. Terima kasih Rahma Azari Iya. yang sudah hadir pada malam hari ini.